itu sangat penting. Jadi misal nih DPRD atau negara buat undang-undang seperti ini, kemudian itu nggak sesuai, terus mahasiswa ini mahasiswa ini mosi tidak percaya, maksudnya ngelawan dan sebagainya. Di situ jangan lupa ada yang namanya tidak lepas dari etika sama moralnya. Dan interaksi antar yang di apa ibaratnya yang lagi di apa ibaratnya interaksi dengan yang dikritik oleh mahasiswa itu ya. Maksudnya wong iku koyo apa, jadi ada prosesnya ya mas. Etiknya itu ada prosesnya. Jadi yang pertama ya mungkin sih gak percaya ngono ya pertama. Terus dikaji lagi, ya itu dari organisasi itu kan itu ya mas ya, pasti bareng-bareng kan ya, kayak mengkaji itu. Jadi kita beraktivis di organisasi itu enggak sekedar hanya dari satu pemikiran, tapi dari pembahasan dari beberapa orang yang beberapa kepala gitu. Jadi ono stigma kalau gini mas, kayak anak muda mahasiswa cenderung kayak ya mas, keras, cenderung terlalu kritis atau kritisi. Nah, karena banyak pandangan juga kalau mahasiswa itu kritisi atau pihak yang mengkritik. Itu bener gak mas? Ono bener gak? Ada. Tapi gak lepas dari kode etik kan mas? Enggak, gini. Si pengkritik atau yang disebut orang yang mengkritis ini itu kan bermacam-macam dengan tipologi dan sebagainya. Alangkah lebih baiknya mengkritik itu juga didasari dengan tadi kode etik, kemudian pembahasan dengan moral, kajian. Nah, yang sekarang kenapa kok banyak rame kayak kan di samping itu juga ada stigma negatif tentang mahasiswa. Ini kok demo terus mahasiswa. Nah, ya itu. Ya itu sebenarnya kembali ke itu sih. Gimana sih maksudnya pribadi mahasiswa itu misal ketika kayak tadi kritikan dan lain sebagainya. Itu perlu dipahami dulu. Kemudian cara-caranya, step by stepnya dan lain sebagainya kayak gitu. Ya, jadi lebih ya mas. Tips juga buat teman-teman yang mau menjadi mahasiswa misalnya nih. Ya menjadi sebenarnya iya itu bener. Kayak kene nang kampus iki dilatih gawe dadi menungso sih bener-bener menungso atau manusia yang benar-benar manusia ya mas. Iya gak mas? Soalnya kita berkecimpung di dunia apapun habis ini setelah kita lulus ya bahkan ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita sebagai mahasiswa itu terbatas ya mas. Maksudnya nggak bisa menjadi orang yang sewajarnya. Maksudnya kita nggak bisa mengkritik, nggak bisa ngasih saran, kita nggak bisa, bukan itu ya mas. Maksudnya nggak luas. Jadi kita sebagai mahasiswa ini sebenarnya apa mas ngomongin memiliki wawasan iya bener. Kayak ya fungsinya ya sebagai manusia, iya gak mas? Sebagai manusia yang fungsinya ini terutama untuk menjalani hidup. Nah, menjalani hidup, manusia yang menjalani hidup ya mas. Hidup yang sebenarnya dan sebaiknya enggak sih mas? Notorip lah intinya lah. Iya. Nah, secara nggak langsung kayak misal kene sebagai siswa itu kan masih diarahkan ya mas, ambil guru ya. Diarahkan, jadi kita dididik bener-bener di kayak ibaratnya di doktrin loh mas, kayak di ngerjain PR ini dan lain-lain. Kalau sebagai mahasiswa itu kita belajar tanggung jawab sendiri gak sih mas? Kayak misal mata kuliah yang ini kan cenderung kayak banyak dosen yang nggak ngurus ya mas, kayak ngono. Lek guru kan sik digoleki ngono Pak mas, sik digoleki kan ngono. Nggak ngurus ibaratnya yo. Kayak ya apa ya? Maksudnya belajar tanggung jawab pada diri sendiri untuk menjalani urip hidup yang sebenarnya. Makanya banyak pemikiran mahasiswa gitu ya mas. Banyak pemikiran. Jadi gak serta merta demo, gak serta merta kuliah, gak serta merta berorganisasi. Artinya enggak semua ada alasannya ya mas ya. Enggak stuck gitu. Iya, semua ada alasannya berarti ya. Jadi itu. Jadi kesimpulannya beraktivis itu penting karena ada pada diri kita sendiri ya mas. Nah, terus kalau berorganisasi harus ya mas berarti
kesimpulannya. Harus dan Harus. penting. Harus dan penting malahan. Ayo, jadi seorang aktivis mahasiswa, Kayak misal contoh gini ya. ya Mas, ya. Eh, misal contoh umpamanya aku kan mahasiswa pertanian ya. Aku bisa gitu misalnya nanem pisang ya, misal pisang sampai berbuah sampai dan lain sebagainya. Tapi di situ kan ada yang perlu diketahui, misal kayak unsur tanah, letak geografis, Iya, kemudian lahan barang. lahan, kemudian di situ juga ada petani kan ya, Iya. yang secara nggak langsung kita juga ngobrol kan. Artinya kan apa ya, maksudnya sebenarnya kita sebagai mahasiswa ini gak hanya mempelajari dalam bidang kita no. Tapi kita juga penting mempelajari wawasan dari segala sisi. Luar, iya. Misal saya pinter misal dengan nilai dan sebagainya, aku ngerti caranya misal bercangkokan stack ini jadi dan sebagainya. Tapi aku gak bisa gitu ketika ngobrol sama petani aku diem aja kan. Nah, ya. Susah kan gitu. Nah itu pentingnya apa ya, pentingnya kita buka wawasan gitu. Lebih berinteraksi lah intinya. Dari organisasi kan iso belajar ya Mas. Manajemen bahkan ada kayak misalnya bahkan itu ya Mas, pola administrasi kayak nggak surat dan lain-lain kan itu dilatih juga kan. Gitu. Nah, jadi untuk apa, mahasiswa beraktivis itu emang ada pada diri kita sendiri ya Mas ya. Tergantung. Aku bilang sih bukan beraktivis, apa? Aktivitas. Mahasiswa yang aktif lah. Nah, mahasiswa yang aktif ya. Itu. Nah, untuk mahasiswa. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Aktif tuh bukan dalam artian kayak kayak kita aktif misal mengkritisi kebijakan atau aktif dalam mengkaji ini program ini dan kita juga nggak masalah kok misal aktif dalam penelitian. Iya, atau dalam jadi, organisasi jadi kadang kala itu kan kayak pembahasan tuh diarahkan lebih ke misal unsurnya bernegara ya. Kita perlu tahu juga di Tridharma perguruan tinggi kan juga ada apa yang namanya pengabdian, penelitian juga ada penelitian. Jadi nggak ada salahnya gitu. Misal kita dipandang sebagai misal aku organisatoris misalnya. Kemudian apa aku ketika melakukan sesuatu misal aku berhasil mencangkok buah naga dengan ban mobil. Dengan ban mobil kan pandangan orang kan gini, arek iki akademisi yo. Iya benar. Jadi apa ya? Itu kan suatu kayak dibilang ide-ide baru kan. Bahasanya iki aktif nanggone bidang tersebut atau aktif nanggone bidang ABCD dan lain sebagainya. Enggak ada masalah. Jadi apa ya? Apa yang dia kerjakan atau apa yang dia ciptakan bahkan ya Mas. Itu sudah termasuk apa ya Mas? Aktivis apa? Apa ya? Sudah termasuk mahasiswa yang kita dalam konteks mahasiswa ya Mas. Mahasiswa yang aktif lah. Ya mahasiswa yang aktif ya. Gitu. Yang aktif melakukan aktivitas. Ini ngono lah. Gak bisa diem lah. Ya. Iya kayak seneng. Jadi kita mau udah bahas dari mahasiswa, dari tugas, dari apalagi Mas? Peran bareng, terus organisasi, terus mahasiswa aktivis yang fungsi balik lagi belum, ke tema. fungsi. Oh ya fungsi. Fungsinya apa Mas? Fungsi mahasiswa itu kalau secara general berdasarkan teori-teori. Teori itu, ya. Jadi apa ya? Ada gitu di antara negara, di antara pemerintah dan juga rakyat. Oh ngono ya Mas. Jadi apa? Itu apa ya? Peran atau fungsi ya? Lupa. Pokoknya ada. Jadi gini. Mahasiswa ini juga bisa mengkritik kebijakan dari fungsi ya. Bisa mengkritik kebijakan dari pemerintah dan juga bisa mengolah apa itu yang misal kayak rakyat butuh ini
rakyat Budin, tapi diolah dulu. Jadi artinya posisi mahasiswa itu bukan oh aku pro ini, bukan. Jadi ada yang perlu dipikir. Membahas iki apa fungsinya mau ya Mas, tentang dia bisa mengkritik, bisa mengasih saran masukan bahkan di pemerintahan ya Mas ya. Jadi ada di rakyat dan pemerintah bahkan ya. Nah, dan ini ada itu ya Mas, maksudnya contoh seorang mahasiswa nggak tahu sih berkulit di organisasi apa enggak, itu ada itu sisi historisnya dari dulu Indonesia Mas, di Indonesia ya Mas. Di Indonesia ada sisi historisnya dari orde lama bahkan ya Mas. Jadi peran mahasiswa peran dan fungsi ya kita bicara peran dan fungsi mahasiswa ini ada buktinya gitu loh Mas. Yang pertama iki Mas, sik Mas, aku lihat Mas. Kita bahas tentang, aku mencari sing dari orde lama sih ya Mas. 1966 berarti ya. Iya, sakmonoan. Nanti ki mau. Ngombe-ngombe sik ya Mas, terus ae. Hah? Kan Mantap, biasa lek esi entek kan BE tambah gak enak kaya apa. Apa ya? Ya wes. Pokok enak ngono ya. Dari yang pertama kita bahas tentang Nah, ini salah satu kreatif. iya iki Kreatif. kreatif aktif. Coba Mas Boim ya. Iya, Mas Boim. Ya Mas Boim iki kan aku juga kenal, dia aktivis juga, aktif di organisasi. Tapi dia juga kreatif bikin kopi kayak gini. Nah, iki jenenge menata hidup ya. Nah, Iku fungsinya mahasiswa. Teko kopi sok dadi urip. jadi kayak semisal oh aku aktivis ya, aku berkulit di organisasi, terus kemudian aku nggak di entrepreneur atau lain sebagainya, itu berarti nutup mindset. Nah ini juga bisa buat kopi, juga bisa dan lain. Kreatif. Nah, yang pertama Mas, di orde lama ini ada seorang tokoh tak tokoh ya ngomongnya. Tokoh iya. Tokoh. Tokoh seorang mahasiswa. Seorang mahasiswa di tahun orde lama. Itu orde lama berarti dalam pemerintahan Pak Soekarno. Soekarno juga orang yang berkarisma ngono Mas ya. Dan si ono ae sing kritik Mas. Ya. Si ono ae sing jegal, iya gak Mas. Nah, iku soalnya perannya mahasiswa iku mau ya Mas, peran dan fungsi ya. Jadi lek ono sing gak bener yo gak malah dibelani. Tapi malah kene benerno. Iya gak Mas? Ya iki. Yang pertama ini iki iso dibilang bapak mahasiswa lah Mas. Bapak Mas. Siap. Isa ya? Siap. Ada Suhogi. Nah, Suhogi ini mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia angkatan 62. Dia itu melakoni gerakan-gerakan mahasiswa Mas. Mulai dari apanya ya? Soalnya aku kurang paham ya, kurang mengkaji tentang Suhogi, tentang BE sampai neru tentang karya atau tentang apa. Suhogi ku juga salah satu apa jenenge kayak pelopor di Mapala juga. Dia kan juga ini di Mapala UI kan. Seneng gunung juga. Kemudian yang sekarang banyak filmnya jadi acuan filmnya teman-teman mahasiswa baru sing pengen kritis. Nah iya. Yang pengen belajar kritik sih Mas, lebih ke sana. Mengkritik yang benar lah. Dia juga iki ya gak salah ya. Ya salah jurnalis gak sih Mas? Iya. Ya penulis tak jurnalis sih. Ya kurang lebih kayak mana? Nulis di koran kan. Nah, jadi dia enggak secara vokal ya, enggak hanya secara vokal dia. Jadi lisan juga dia mengkaji tentang iki apa iki? Jenenge iki. Aktivis mahasiswa pengutuk kemunafikan. Gigi. Jadi Gigi adalah aktivis mahasiswa pengutuk kemunafikan gitu. Mulai dari temannya dia Mas. Jadi ada penindasan di temannya, dia termotivasi ngono Mas. Dulu kan ada koyo iki sih Mas, tak aru PKI tau apa? Pada zaman demokrasi waktu itu. Jadi ada dua kubu. Iya. Yang di sana juga PKI diizinkan oleh Pak Soekarno ya Mas. Untuk mengikuti demokrasi di Indonesia ini. Nah, dari sana ya. Wah, keren. Itu pada saat 1960
1950-an sampai 19 berapa ya, 60 berapa kan juga banyak berdiri kayak organisasi mahasiswa, ada yang paling ada tuh yang tua tuh apa ya, GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, kemudian disusul HMI dan lain sebagainya. Ya, Shogi juga ada di masa-masa itu dan dia punya idealis tersendiri. Iya benar. Jadi ini adalah contoh mahasiswa organisator bahkan dibikin bilangnya Mas, dan aktivis juga. Dia pintar mengolah berita segala apa jurnalistik lah. Dia mengikuti Mahapala, dia mencintai alam juga, dan bahkan nggak menutup kemungkinan Mas, dia di Orde Baru juga pernah mengkritik tentang kebijakan atau tentang waktu wawancara itu saya lihat itu dia mengkritiki Soeharto, dia mencoba kritik pemerintahannya, terus di itu radionya dimatiin tau boy. Iya. Iya. Jadi apa pandangan sampean tentang Shogi itu apa Mas? Karena di sini kelihatannya kritik gitu. Ya apa Mas? Tanggapan sampean? Apa sampean panutan lah? Sampean anggap panutan atau gimana tentang orang ini? Kalau aku panutan sih gak pernah punya panutan. Soalnya kalau orang yang ingin dipanuti misalnya jadi kiblat kan gitu istilahnya, itu bakal apa ya, kayak umpamanya kayak gini, aku suka perempuan ya, kemudian perempuan itu tak puja-puja terus baik dia salah maupun benar dan sebagainya. Jadi artinya aku menutup diri untuk orang yang lain. Kayak tapi Shogi ini salah satu apa ya, Enggak, sosok yang Mas Zidan cintai atau gimana? Apa? Sosok yang sampean cintai atau gimana? Seru ya gitu. Pikirannya Shogi yang saya suka. Jadi aku pernah ya ngikuti sih kayak filmnya juga. Jadi Shogi itu buat sebuah gerakan, saat itu dia lihat ada ketidakadilan waktu di kelasnya waktu Shogi kuliah lah salah. Dia ada itu ya, latar belakangnya. Maksudnya dia apa? Dia memiliki motivasi sendiri ya. Dia akan membuat gerakan itu dari dirinya itu ada apa kayak gitu Mas. Kayak masalah-masalah yang dekat itu apa aja sih. Makanya dia motivasi ini tinggi gitu Mas. Iya, yang saya tahu kayak gitu. Pinter dia Shogi. Pinter dan cerdas. Jadi nggak serta-merta ngeritik ya Mas ya. Tapi dia juga bikin kata-kata yang membangun ya. Kecerdasannya ini yang buat sebuah pikiran sih. Kayak ada di film Shogi itu aku pernah lihat. Dan itu benar-benar realita gitu. Jadi ada sistem pendidikan ya yang dikatakan apa ya? Ada di situ si tokoh nggak tahu sepupunya atau ponakan saudaranya dari guru ya. Dia itu nilainya lebih bagus dari Shogi dan lain sebagainya. Padahal di situ jelas maksudnya yang aktif kemudian pinter dan sebagainya itu Shogi tadi. Kemudian karena ini entah saudaranya lah gimana jadi nilainya kalah dan sebagainya. Jadi dia juga itu ya Mas, kayak di apa di organisasi juga kita kan diajarin apa berargumen, menerima kritik atau berinteraksi ya intinya. Nah Shogi ini juga nggak menutup itu ya Mas, maksudnya diri dia untuk dikritik ya. Dia juga kan ada di film itu sesama mahasiswa itu Mas, beta organisasi misal ada yang dari pro pemerintah misal gitu. Nah itu dia itu juga nggak menutup kemungkinan buat itu mendengarkan yang dikatakan itu ya Mas. Iya. Ya kelebihannya itu ya. Ya. Jadi itu dan mahasiswa itu seharusnya seperti itu ya Mas. Jadi open mindset lah. Intinya kon dilokno ya apa? Lek kon dilokno ya trimon. Kalau aku punya tips itu gini sih. Misal ada orang sing umpamanya berkompetisi ya. Ada orang yang lebih pintar dari aku misalnya. Kebanyakan orang-orang itu bakal kayak gini kan. Ada si B lebih pintar dari si A. Kemudian gimana pun caranya entah
menjelentrehkan, entah si B itu di gini-giniin, di apa namanya, dikatain, di oh iki tuh bego dan sebagainya, goblok. Terus Emang pokok ngapain ini ya sih? Mas. Pokok ojo fisik lah ya. Hmm? Ojo ojo mengkritik atau apa menjelekkan fisik ya Mas. Kayak lebih ke aktivitasi, lebih ke progresi, lebih ke bukan aktivitas apa ya? Apa nih ngomongnya? Gerakannya ya, gerakannya atau tindakannya Hmm. atau omongannya ya Mas. Hmm. Jadi ojo serta-merta fisik rek. Apa sebagai mahasiswa ojo konelek ojo ngono. Ndasmu penceng kayak ngono ojo. Dis Iku jokes ya, iku jenenge apa? Apa ngono iku itu jenenge? ngatain. Ya ngatain iku Li, jenenge. Gak kritik ya Mas. kayak Kritik guyon kan sih gak masalah. ya guyon ambek sampean ya biasa ya Mas. Hmm. Kayak ngono biasa. Tapi kalau sebagai mahasiswa itu kritik itu harus membangun ya Mas. Hmm. Ya, kritik itu harus membangun. Jangan Terus di itu tadi orde lama ya Mas, sekitar 66 lah. Terus beranjak ke berapa tahun lagi berarti dari 66 30 tahunan lah. Beranjak kita ke 30 tahunan. Ada kakak-kakak kita di tahun 98 Hmm. Orde Baru. Itu yang paling bersejarah menurut Indonesia ini, menurut rakyat Indonesia, gerakan mahasiswa paling bersejarah lah ini di 98 atau ya, mahasiswa mereformasi Indonesia lah intinya. Revolusi atau reformasi? Reformasi. Reformasi ya. Reformasi Indonesia dari Pak Harto ya. Hmm. Pemerintahan Pak Harto yang selama 30 Dua sekian tahun gitu. Lah itu yang membuktikan bahwasanya mahasiswa ini nggak hanya pro pada pemerintah, nggak hanya pro kepada rakyat, tapi dia mengikuti jalannya pemerintahan ya Mas. Diikutin apa yang buruk, apa yang baik gitu Mas. Jadi membuktikan dari orde lama yang Pak Soekarno sekarisma itu yang dikagumin orang, ada yang mau jegal gitu loh. Terus ke Pak Soeharto ada lagi gitu ya Mas. Ya. Bahkan sampai sekarang juga masih ada gitu Mas. Nah itu peran mahasiswa itu pasti ada apa ya ibaratnya karena setiap kekuasaan tuh demokrasi, di dalam demokrasi itu harus ada oposisi. Nah, apalagi kita ada memiliki pedoman Pancasila ya Mas. Bukan komunis tau pol komunis kan kene gak kira iso kok ini Mas. Ya gak? Kene diskusi ngene didelok engko meneh. Mati Justru, kan meneh. Justru komunis tuh kalau dalam teorinya tuh malah lebih mensejahterakan anggota yang apa rakyat kecil lah, kayak petani dan sebagainya. Itu ada dalam teori. Iya, ada plusnya sih sebenarnya ya Mas. Apa bentuk pemerintahan itu ya. Ono plus minus ya lah. Nang negara kene ono minusnya. Bukan ngeleng-ngeleng Pancasila ya Mas, tapi pasti ada lah ya Mas. Dalam proses demokrasi, dalam proses bernegara itu pasti ono ae ya Mas. Yang namanya manusiawi. Iya, manusiawi jenenge menungso lah. Nah, ini gimana menanggapinya Mas? Di tahun 98 itu besar-besaran. Besar-besaran bahkan seluruh Indonesia apa ya itu dengan dalih ingin menggulingkan Soeharto lah intinya ngono lah. Sebenarnya enggak hanya itu ya Mas, tahun 98 itu. Enggak hanya Soehartonya tapi bentuk pemerintahannya juga kan Mas. Maksudnya Ada juga kebijakannya juga krisis moneter. Nah, krisis itu juga. Jadi mahasiswa itu sebenarnya enggak hanya pada Pak Soehartonya aja tapi pada hal-hal yang lain yang diterima oleh rakyat itu. Dia kan mengkaji secara organisasi itu, dia mengkaji dari banyaknya orang itu dari mana ya, dari organisasi ya Kak Mas. Nah, dari jaringan itu. Jadi menanggapinya gimana Mas pada kasus waktu itu Mas menurut sampean? Itu kini kurang lahir kan Mas? Iya kurang lahir kan, tapi kan kita melihat dari bapak-bapak kini. Aku juga bingung ya nanggepinnya, soalnya dulu waktu ya aku belum lahir pada saat itu. Orang tua aku kan iki maksudnya dari Jakarta kan Mas ya. Iku juga kena imbas dari penjarahan. Oh iya Mas. Terutama jadi ibu korban saya ya? Kerja. Ibu saya waktu kerja, bapak saya kerja, pada saat di jalan-jalan tuh ada kayak penjarahan, dan aku sering dulu diceritain keluar dari rumah itu ngeri rasanya kayak gitu. Dan apa ya sengeri itu efek dari sistem regulasi pemerintahan. Jadi separah itu ya Mas ya.
Itu emang benar-benar parah ya Mas. Makanya mahasiswa sampai turun semua, bahkan semua dari instansi, dari universitas. Panggilan lah. Iya, jadi iki lho rek wis parah. Iya. Sebenarnya kan udah dikaji kan Mas, tapi banyak yang dibungkam ya Kak Mas. Dalam proses demokrasi Soeharto itu kan banyak dikaji kan sama mahasiswa-mahasiswa, banyak dikritik juga kan. Dan banyak korban juga. Iya, tapi dipager Mas dia. Iya. Jadi ditutup. Nggak tahu sampai sekarang masih ada. Nggak ngerti aku. Nah itu ya, jadi itu sangat historis ya Mas. Itu menyentuh mahasiswa-mahasiswa ini, seluruh, maksudnya mahasiswa-mahasiswa yang memiliki jiwa aktivis atau enggak, maksudnya cukup menyentuh lah dari perjuangan mahasiswa tahun itu, sebagai cerminan lah. Buat kayak misal yang kemarin ada RKUHP, terus Omnibus Law ya benar. Cerminan Itu juga ada kajian juga kan Mas ya, pastinya sebelum bertindak. Oke, itu 98 ya Mas, sangat historis, sangat sangat melukai Indonesia secara tidak langsung. Banyak yang masyarakat yang tidak sejahtera, banyak yang terbungkam kritiknya. Jadi ibaratnya susah lah pada zaman itu. Maksudnya susah itu bukan berarti tidak bisa menjalani hidup, tapi kita sebagai mahasiswa itu sebenarnya bisa untuk namanya itu Mas, itu agent of change itu tadi loh Mas. Ya, merubah yang tidak benar menjadi benar ya Mas. Itu juga ya sebetulnya prinsip hidup kalau aku sih bilang bukan aku mau jadi paling pinter atau mau jadi yang ber-IQ tinggi dan sebagainya, tapi bagaimana diri pribadi bisa bermanfaat gitu buat orang kayak gitu. Tapi percuma kayak aku pinter dalam satu hal kayak gini tapi temanku nggak ngerasain manfaatnya, sama aja. ya. Sebenarnya masih banyak ya Mas kegiatan aktivis mahasiswa itu, kayak di penelitian juga ada, di kayak misal di sosial kita membuat gerakan sosial peduli apa misal gitu. Itu juga gerakan ya Mas ya. Gerakan atau penelitian, kita menciptakan sebuah produk baru atau misal ciptaan baru. Itu masih banyak ya sebenarnya Mas ya. Banyak. Jadi kita mengkaji yang emang ide itu banyak aslinya. Iya, ide gua akeh aja nih Mas. Cuma yang kelihatan itu Potensi banyak. Iya, potensi akeh. Kita juga punya ya Mas ya. Semua punya gitu. Jadi tapi yang kita bahas yang paling menyentuh lah bagi mahasiswa lah, ini dua ini. Terus juga ada yang sekarang ini bahkan ada yang lebih parah gitu loh Mas. Di luar Indonesia kita bicara. Ini perempuan 19 tahun ditembak mati militer Myanmar. Itu ya Mas. Yang kemarin. Iya, yang kemarin viral. Ditembak mati loh Mas. Zaman saiki loh. Masih ada yang lebih parah loh Mas. Jadi menurut sampeannya apa ya Mas? Kayak misal di misal ditembak ketika kritik itu juga ada dua hal sih Mas. Maksudnya dia itu memberontak melawan secara fisik atau emang dia tak sengaja ditembak ngono Mas. Ini kurang jelas Mas. Masih tewas tertembak. Ini dikagumin juga sih Mas orang ini. Umurnya 19 tahun. Mahasiswi Myanmar. Dia mengkritik apa ya, kasus nang Myanmar itu kudeta nggak sih? Tentang kudeta kalau nggak salah. Masih ada yang lebih parah gitu. Gak seberapa ini sih tahu kejadian aslinya. Iya, gak seberapa tahu, tapi ini gambaran ya Mas ya. Kalau di luar juga ada yang lebih keras itu daripada sistem di Indonesia gitu. Saya juga ya, mungkin teman-teman semua juga dia dapat bisa juga misalnya diancam. Nah, coba buat sekarang di Twitter atau di IG, coba kritiklah misal presiden atau pemilihan dan sebagainya. Coba berani apa enggak kan gitu. Istilahnya gak hanya dalam bentuk fisik, dalam bentuk pikiran dan kebebasan kita berargumen.
Kan artinya demokrasi ini kan menurut yang saya tangkap kan sebebas-bebasnya. Ada oposisi, ada dan sebagainya. Jika ada misal kayak UU ITE dan lain sebagainya gitu. Itu kan juga menurut saya pribadi ya kayak sebuah kayak aku tuh ngeritik tapi nanti ujung-ujungnya bakal gini. Itu yang ada di pikiran saya. pikirannya Ya udahlah, lebih baik aku diem aja. nah itu sing mas Itu yang paling bahaya. padahal awak secara pengen pikiran. kritik ya Hmm. pengen mengungkapkan tapi ada pagar ya ada pagernya gitu. Nah itu gimana sih mas memosisikan diri itu sampai niku stuck opo bener-bener kudu menang pokoknya kayak opo Kalau aku biasa yo gak ada mas nang kampus saya wis mas nang kampus yo kampus kita gimana aku apa ya? sampean kan DPM kan pastinya sampean Ah. kan berada di mahasiswa dan birokrasi kan berada di pertengahan itu kan mas dewan legislatif itu nah itu sampean memposisikan diri itu gimana kalau udah kayak gitu aku iki pengen ngomong gak jadi tapi wedi ngene ngono Ya gak masalah. It's demokrasi. nah jadi tetap sampean ngomong Ya itu apa tadi. sampean butuh forum Ya kalau aku sih lebih cenderung face to face. face to face Tapi bukan kayak you bego kayak enggak. Ada kayak misal Pak sebaiknya itu gini dan sebagainya. Bu sebaiknya gini. Nah di kayak di lembaga-lembaga kampus kan kesulitannya gini. Ketika teman-teman mahasiswa itu pengen sesuatu ya, maksudnya apa itu namanya aspirasinya disampaikan kan dengan berbagai narasi yang berbeda-beda. bener. Ada yang dengan etik, ada yang dengan sarkas dan sebagainya. Jadi di situ misal kita sebagai entah BEM atau DPM dan sebagainya, gimana caranya ngolah itu tadi? Misal ke birokrasi ya, bahwa dengan mengkritisi tadi dengan ada etiknya, ada moralnya, halus lah secara halus. Yang paling susah ketika ini, misal aspirasinya teman-teman ini istilahnya apa ya, kayak nggak tersampaikan kayak nabrak tembok gitu. nah iya Nah itu yang paling susah. kayak gini wis bareng-bareng iki tapi kok dicegat ya Pak. Malah untuk soal kayak gitu juga saya sering ya pengalaman kayak gitu. Ya itu intinya yang pertama kuatkan kalau di kampus ini kuatkan ini jalinan antar KMUMD. Ya, KM Universitas Muhammadiyah Gresik. KM itu keluarga mahasiswa ya? Iya, keluarga mahasiswa. Artinya misal nggak peduli dia ketua umum dari himpunan apa dan sebagainya. Ya itu jalinan kuat. Kalau udah satu frekuensi bersinergi dan lain sebagainya, mau gini mau gitu siap gitu. Toh ya nanti ditanggung bareng-bareng gitu loh mas. Iya. Kita gerak bareng-bareng, ketika kita salah juga bareng-bareng, ketika kita benar juga bareng-bareng, nggak ngono mas. Dan saya menyayangkan kalau misal ada di forum-forum kayak di hall atau di forum apa namanya kayak forum yang sama rektorat atau birokrasi ya, banyak teman-teman yang nggak datang. Tapi di saat pembahasan maksudnya nggak sama rektorat, pembahasan biasa itu datang. Ketika pas pembahasan sama birokrasi itu nggak datang kan. Yang saya sayangkan tuh ini untuk aspirasi yang keluar dari mulut pribadinya, maksudnya rasa birahinya dia itu ya yang akhirnya nanti apa ya yang nggak tersampaikan gitu. Itu iya sih mas, benar ya. Jadi itu ya kita membahas bahkan sampai di kampus kita ya mas, dari kita membahas mahasiswa, kita membahas fungsi, tugas, peran dan lain, sisi historis dari mahasiswa, sisi apa metode atau metode mahasiswa sebagai apa, metode mahasiswa ketika belajar itu kayak gimana gitu ya mas. Kita membahas semuanya di sini tentang dasar ya mas, mahasiswa dan organisasi tentunya dan mahasiswa aktivis. Jadi kembali lagi bahwasannya organisasi dan
mahasiswa yang aktif Mm-mm. itu penting ya Mas, penting dan ada alasannya juga. Jadi kita kembali lagi ke misal demo-demo tadi tuh, Mas, tentang kritik-kritik gitu. Bukan berarti apa demo itu kita hanya mencari gaduh aja ya Mas, ya. Enggak ya Mas, tapi kita apa namanya, tapi ini juga enggak menyarankan buat demo ya Mas ya sebenarnya ya. Enggak, tapi kalau kita ini sebenarnya udah buat forum dan organisasi itu ya Mas, udah buat forum untuk berdiskusi terkait masalah apa, apakah ini masih bisa dinegosiasi atau harus turun aksi ya Mas. Jadi ada itu ya Mas. Iya. Jadi banyak yang ngomong juga dosen-dosen jangan ikut-ikutan ya Mas. Jangan, itu menanggapinya gimana ya Mas? Itu benar nggak, ada benernya nggak seorang dosen mengatakan itu? Seorang dosen kan mengatakan itu, ibarat aku dosen, ibarat saya dosen kan mengatakan aku nggak pengen Odi kenapa, terus aku nggak pengen misal Dari kepedulian ya Mas ya, bener ya, ya dari kepedulian. terus kemudian Odi ini demo buat apa sih? Dia tuh tahu apa enggak yang dituntut kayak gitu. Terus kemudian apabila misal ini Odi dari mahasiswa umum, ketika ada sesuatu yang tidak diinginkan, entah tembakan, gas air mata dan lain sebagainya, kan instansi maksudnya unmu juga bingung. Jadi Wajar ya sebenarnya Mas. Wajar Di semua universitas bahkan ya Mas. iya semua. Dan birahi kita sebagai mahasiswa juga wajar ketika kenapa sih aku demo kok dilarang-larang kan gitu. Jadi ada itunya. Pasti ada dorongan lebih juga ya Mas, buat ngelawan. Jadi apa, kalau jadi sebagai mahasiswa itu sebenarnya simpel ini Mas ya, kesimpulannya dari kita ngobrol tadi. Ketika ada yang benar, mari kita ikutin ya, kebenaran itu ya. Ketika itu salah, mari kita ubah bahkan menjadi kebenaran. Jadi atau enggak ya, mari kalau kita sendiri yang salah jangan diulangin gitu ya Mas sebenarnya. Mahasiswa tuh satu bukan mengikuti arus dan juga bukan melawan arus, tapi menciptakan arus. Nah itu benar. Jadilah mahasiswa yang beda, bukan jadi mahasiswa yang pinter cerdasnya ini itu, tapi jadilah yang beda, dimana kamu akan nemuin dirimu sendiri itu kayak gimana. Nah iya benar, nemuin diri sendiri, berinteraksi dan melihat situasi juga ya Mas, yang penting. Jadi itu pembahasan kita kali ini. Jadi cukup berat ya Mas ya. Sampai suwi paling suwi sing edit mbok keting kagak harus. Jadi itu episode pertama dari Magri Talk, himpunan mahasiswa agribisnis UMG, dengan saya Odi Devantoro dan Mas Zidan, perwakilan dari mahasiswa pertanian dan Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadi kita sudah membahas mahasiswa temanya itu haruskah mahasiswa beraktivis, udah ada jawabannya, nyata harus ya Mas, dan organisasi juga harus. Oke, itu aja untuk kali ini. Jangan lupa kita disponsori sama Mas. Ayu, thank you ya Mas Boim, thank you. Ya sponsornya Ayu, enak. Gak ngelaman ya Mas. Embo, engko ngopi nang Ayu. Tambah 5 gelas lagi Mas Boim. Yeah. Jadi itu untuk kali ini, thank you Mas Zidan. Siap. Semoga kesibukannya gak sibuk terus lah, iso ngopi ambek gini-gini. Junior iki butuh anu, butuh aku santai aja aku lebih gak seneng dipanggil senior, mending manggil kakak tingkat. Kakak ya gak apa-apa kan, kenyek titik iya. Mas. Kalau dipanggil senior tuh tanggung jawab moral. Iya bener ya. Saya harus membimbing junior saya. Iya. Iya. Adik-adik iki ben iso dikaji. Diceramai atau dikasih edukasi, karena ilmu Mas Zidan ini ilmu yang jeru. Saya pengen ngopi, aku selalu terbuka kok, santai. Terbuka. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat hidup mahasiswa.